Tabir di balik tewasnya keempat korban menjadi tanda tanya yang menarik perhatian publik. Hingga saat ini, kendati telah mengumpulkan banyak bukti dari hasil olah TKP. Keempat jenazah ditemukan dalam keadaan sudah mengering hingga membusuk di dalam perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Penemuan 4 jenazah dari anggota keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, dan juga ipar ditemukan di lokasi yang berbeda. Dengan skala kasus yang mencuri perhatian nasional, banyak warganet yang kemudian saling lempar teori dan spekulasi terhadap kematian tersebut. Ramai di media sosial Twitter, netizen mengaitkan kasus kematian keluarga di Kalideres dengan kepercayaan Jainisme. Ada yang berspekulasi kalau keluarga yang di Kalideres itu sedang menjalankan puasa. Ada jenis puasa ekstrim, puasa Salekhana atau Samadhi Marana, biasanya dilakukan oleh pengikut sekte dari India. Alasan ini bukan tanpa sebab, karena ditemukannya kapur barus dan bedak bayi di TKP. Padahal di rumah tersebut tidak ada anak kecil, sehingga disinyalir penggunaan kapur barus dan bedak bayi itu untuk menghilangkan bau busuk dari mayat. Sejumlah spekulasi hingga kejanggalan pun beredar di tengah masyarakat, yang akhirnya muncul teori konspirasi terkait apa sebenarnya penyebab kematian 4 orang keluarga itu. Penasaran kan apa aja teori tersebut? Lanjut kita bahas, Bray. Yang pertama, konspirasi pembunuhan. Semua kejadian misterius ini diduga sebagai kasus pembunuhan, Bray. Meski teori ini merupakan teori yang sulit dijelaskan, mengingat tidak ditemukannya bukti-bukti kekerasan atau penganiayaan. Jadi murni terlihat seperti orang yang berhari-hari tidak makan dan minum hingga kondisi tubuhnya mengering. Namun ada kejanggalan merajuk pada keanehan salah satu anggota keluarga yang juga meninggal dunia, yakni sang anak yang berinisial DF. Sehingga mungkin akhirnya DF memutuskan untuk sengaja membiarkan ketiga lansia tersebut mati kelaparan, lalu ia juga mengakhiri hidupnya sendiri. Yang kedua, penganut sekte tertentu. Wah, ini juga sedang ramai nih diperbincangkan, Frank. Beredar di Twitter bahwa ada dugaan keluarga tewas di Kalideres ini menganut suatu sekte yang berasal dari India yang bernama Jainisme. Jadi, kepercayaan pengikut Jainisme ini memiliki ketentuan puasa yang ekstrim, yaitu puasa Salekhana atau Samadhi Marana, yakni puasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemput. Menurut kepercayaan Jainisme, mereka menjalani puasa hingga mati untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kehidupan keagamaan mereka. Teori ini muncul karena diketahui keluarga yang tewas mengenaskan di Kalideres itu tidak mengonsumsi makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama. Terkait praktik, puasa ekstrim penganut Jainisme tujuannya diketahui bersinggungan dengan prinsip menyikapi makanan. Bagi penganut kepercayaan ini, mengonsumsi makanan yang sudah menginap semalam adalah pantang, sebab merupakan bentuk kekerasan terhadap mikroorganisme atau serangga kecil yang sudah mengerubungi makanan tersebut. Dalam bagian paling ekstrim, restriksi diet religius ini bisa sampai mengantar penganutnya untuk sumpah bunuh diri secara sukarela dengan cara berpuasa. Dan sebanyak 200 pemeluk Jainisme diketahui melakukan praktik ini setiap tahunnya, terutama para lansia, penderita penyakit, atau yang sudah tidak memiliki keterikatan duniawi. Praktik puasa ekstrim ini juga dianggap penganut Jainisme sebagai proses pemurnian tubuh. Yang ketiga, dibunuh orang lain. Teori ini muncul karena diketahui mobil dan motor milik keluarga yang tewas di Kalideres tersebut itu hilang. Penyidik membeberkan sejumlah aset rumah dan mobil keluarga yang tewas di Kalideres itu senilai 3,8 miliar. Dari nominal tersebut mematahkan dugaan bahwa keempat anggota keluarga tersebut tewas karena kelaparan. Karena dengan aset yang cukup besar itu, muncul pendapat bahwa tidak mungkin keluarga tersebut tidak mampu untuk membeli kebutuhan makanan. Dari latar belakang tersebut, kita bisa berpikir bahwa terdapat dugaan bahwa ada orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga tersebut yang sengaja membunuh mereka dan menghilangkan jejak mereka dengan membuat seolah-olah keluarga tersebut sudah pindah dan meninggalkan rumah mereka. Sosiolog UNAS juga berkomentar bahwa adik korban yang berinisial RA itu menunjukkan sikap yang janggal. Ketika memberi kesaksian kepada media terkait kematian keluarga di Kalideres tersebut, RA tidak menunjukkan perasaan yang sedih sedikit pun. Padahal kasus ini cukup mengenaskan atau memprihatinkan. Yang keempat, gangguan psikotik bersama. Dalam istilah psikolog, gangguan psikotik bersama ini berarti di mana kondisi seorang yang memiliki mental yang normal menjadi percaya akan delusi orang lain yang memang memiliki gangguan psikotik tersebut. Salah satu konten kreator dan timnya juga turut menganalisa bahwa ada dugaan bisa saja keluarga tersebut mengidap gangguan psikotik bersama. Seperti salah satu contoh di India, yakni kasus Burari yang kepala keluarganya itu percaya bahwa mereka mendapat pesan dari Tuhan untuk menyiksa dirinya sampai meninggal.
Akhirnya keluarga tersebut ditemukan mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri menggunakan selendang warna-warni. Selain itu juga ada kasus dari keluarga di Taiwan yang menjadi inspirasi film Incantation, yang dimana salah satu anaknya percaya bahwa ada kekuatan iblis yang datang kepadanya, sehingga ia mengajak keluarganya untuk percaya akan delusinya tersebut. Kemudian mereka melakukan hal-hal di luar nalar seperti menyiksa diri dengan sadis hingga menyebabkan kematian. Dari beberapa kasus itu muncul dugaan bahwa satu keluarga yang tewas di Kalideres bisa jadi percaya pada ilusi salah satu anggota keluarga mereka yang memiliki gangguan psikotik. Tambah lagi kesaksian tetangga yang menyatakan bahwa anak keluarga tersebut yaitu DF memiliki tingkah yang aneh. Dia pernah kepergok jalan keluar rumah dengan kaki terikat dan terbungkus kresek hitam. Gimana prank tanggapan kalian mengenai teori-teori tersebut? Gua ingetin lagi ya, teori konspirasi itu menjelaskan penyebab utama adanya kejadian atau serangkaian peristiwa yang belum valid kebenarannya. Jadi kalian jangan gampang percaya dulu ya. Oke prank, segitu dulu aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama gua.